Pemirsa, dua remaja yang sempat hilang di Puncak Padang Kuku ditemukan petugas di hutan Lambu Sango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Keduanya ditemukan dalam kondisi selamat. Isak tangis keluarga pecah saat petugas membawa dua remaja Muh Rehan 16 tahun dan Muh Al-Kazar 16 tahun yang sempat hilang selama 2 hari di Puncak Padang Kuku hutan Lambu Sango, Kabupaten Buton. Kedua korban ditemukan warga yang tengah berkebun dan terlihat lemas akibat cuaca buruk dan terpisah dari teman-temannya. Tim SAR pun segera membawa keduanya ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Kemarin kita terima info itu pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Kita terima info bahwa 2 orang pendaki hilang di Padang Kuku dan langsung kami melaporkan ke BCC, Kom Center, Basarnas Kendari, dan kami langsung diperintahkan untuk melakukan aksi. Sebelumnya 2 korban hilang sejak Minggu pagi. Rencananya kedua korban tengah mencari lokasi camping baru di Puncak Padang Kuku. 4 rekan korban yang ditemukan tim segera dievakuasi ke kampung. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor anjing liar yang terjebak di balkon lantai 4 apartemen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan petugas nyaris digigit anjing saat menjerat bagian kaki dan leher. Dengan membawa sejumlah peralatan, petugas penyelamatan hewan Damkar Makassar mendatangi seekor anjing liar yang terjebak di balkon salah satu kamar di lantai 4 apartemen di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran petugas harus berhati-hati saat menaiki balkon dan mendekati lokasi anjing terjebak. Petugas pun nyaris digigit anjing saat berusaha menjerat bagian kaki dan lehernya. Setelah berjibaku selama 1 jam lebih, petugas berhasil mengevakuasi anjing liar menggunakan tali parasut setelah diikat di bagian kakinya. Seperti apa? Jadi untuk masalah hewan yang ditinggalkan atau tidak itu kita menerima informasi dari security-nya setempat dia, Pak. Seperti itu. Sudah berapa lama katanya menggonggong di atas? Kayaknya sudah 2-3 hari karena sudah banyak kotoran yang ada di sekitar balkonnya. Usai dievakuasi, anjing liar tersebut langsung dilepas liarkan di sebuah tanah kosong yang tak jauh dari apartemen. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yusfin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, banjir bandang terjang 2 Kabupaten Nusa Tenggara Timur membuat warga panik dan terpaksa mengungsi. Banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Ya Tuhan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur akibat hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang. Hujan yang mengguyur selama beberapa hari terakhir membuat permukiman warga pesisir pantai terendam banjir setinggi mencapai 1,2 meter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah memperingatkan potensi cuaca ekstrim di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga 14 Maret mendatang. Seluruh warga di wilayah rawan longsor dan bantaran sungai serta pesisir pun diimbau mengungsi untuk sementara waktu. Dari Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara 24 orang tewas akibat banjir bandang yang menerjang wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Hingga kini tim SAR gabungan masih mencari 6 korban hilang. Tim SAR gabungan masih terus mencari korban tewas akibat banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 2 korban berhasil ditemukan di Sungai Lundang, Kecamatan Koto 11, Tarusan. Kedua korban diduga merupakan pengemudi dan penumpang 1 dari 4 mobil yang hanyut terseret arus banjir. Hingga saat ini tim SAR gabungan sudah mengevakuasi sedikitnya 24 orang korban tewas akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan. Banjir bandang dan longsor yang menerjang Kabupaten Pesisir Selatan meluluh lantaikan permukiman warga hingga infrastruktur yang ada.
Pemkab Pesisir Selatan menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor selama 14 hari. BPBD Pesisir Selatan mencatat 14 dari 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan terdampak banjir. 16 unit jembatan dan jalan nasional rusak, sementara 28.000 rumah warga terendam dengan 46.000 jiwa yang terdampak. Hingga kini 350 kepala keluarga masih mengungsi. Dari Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan makam di Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, amblas diterjang banjir luapan Sungai Ketok. Puluhan makam di pemakaman Dusun Ketok, Desa Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, ambles akibat diterjang luapan Sungai Ketok yang terjadi sepekan lalu. Makam ambles di bagian tengah hingga merusak kijing serta maesan makam. Namun beberapa makam ambles ini sudah dibenahi kembali oleh para anggota keluarga yang sedang berziarah. Ambles ke dalam. Sampai kelihatan. Maesannya itu. Sampai kelihatan Pak jenazahnya. Enggak sampai kelihatan yang daerah sini. Entah yang lainnya. Kenapa Pak bisa ambles kayak gitu Pak? Luapan air dari sungai. Untuk membenahi makam, para ahli waris meminta warga setempat untuk mengembalikan makam seperti semula. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Penumpang kapal motor Pari Kudus meminta pertolongan dengan menaiki lambung kapal yang terbalik di perairan selatan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Petugas segera mengevakuasi penumpang yang sudah mengenakan pelampung. Sebelumnya, kapal yang membawa rombongan 31 orang ini bertolak dari Pulau Payung menuju dermaga Bay Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Namun di tengah perjalanan, kapal dihantam ombak besar hingga terbalik. Saat ini petugas masih mencari satu orang yang hilang. Sementara nahkoda dan anak buah kapal masih diperiksa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, karena kelalaian pegawai, seorang warga nyaris mengkonsumsi makanan mengandung babi yang ia beli dari swalayan kawasan Medan, Sumatera Utara. Makanan itu dijual tercampur dengan produk halal. Kenapa mak bilang? Kamu tengok lah katanya. Pergi aku ke kamar ngambil kacamata. Aku buka, nggak ada expired. Aku tengok kamar babi. La ilaha illallah. Muntah aku sejadi-jadinya di ruang TV. Abdul Hakim menceritakan saat berbelanja makanan yang ternyata mengandung babi di sebuah pasar swalayan di Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah peristiwa itu, jaksa yang bertugas sebagai kepala bagian Kabak Hukum di pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai bersama tim Diskoperindak Kota Medan menggeruduk pasar swalayan tersebut dan menemukan produk yang sama di sebuah rak dengan diskon khusus. Sementara itu, pihak pasar swalayan telah meminta maaf dan mengakui peristiwa tersebut karena kelalaian dari karyawan baru. Kelalaian kami sebagai pengawas, ya, dan itu mungkin diaksi oleh anggota kita yang baru. Mungkin belum dapat informasinya dia. Jadi itu aja lah dari saya. Kalau tempat pemajangannya udah tepat kita kasih khusus. Abdul Hakim pun berharap pihak Pemko Medan segera memproses pemilik pasar swalayan karena dinilai ceroboh dan tidak berhati-hati dan dinilai telah merugikan konsumen. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok masih relatif mahal di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara di Tangerang, Banten, harga daging sapi melambung tinggi. Hari pertama Ramadan, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Kota Bandung masih relatif mahal. Salah satunya komoditas cabai merah yang dijual seharga Rp120.000 per kilogram atau naik 2 kali lipat dari harga normal. Sementara harga cabai rawit merah dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Selain harga cabai, harga tomat dan juga kentang juga naik dari yang semula Rp20.000 kini menjadi Rp22.000 per kilogram.
Kenaikan harga ini terjadi sejak 1 bulan terakhir. 115 lah kalau per kilonya. Kalau per on 12.000 seon. Kalau rawit gimana, Bu? Rawit 8 jual. Itu dari harga berapa ke berapa, Bu? Kan asalnya dapat 50. Cabai keriting masih tetap 90. Yang naik lagi ada kentang. Kentang sekarang 22.000 dari 20. Udah 3 hari. Udah 3 harian berarti? Ya, baru 3. Kan apa berarti, Bu, untuk Kentang dia. Sementara itu di pasar Gudang Tiga Raksa Banten harga daging melambung tinggi. Harganya kini tembus Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Namun hal itu tidak menyurutkan warga untuk membeli daging sapi untuk dikonsumsi pada hari pertama Ramadan. Kenaikan harga daging sapi ini terjadi sejak 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan riang gembira. Salah satunya menampilkan tari sufi untuk menghibur masyarakat sekaligus sebagai pertanda masuknya bulan suci Ramadan. Seperti inilah tarian sufi yang menampilkan gerakan memutar ke kiri dan ke kanan sebagai gerakan khas tarian sufi dari Timur Tengah. Kedua penari ini pun dengan lincah memainkan gerakan tari sufi dengan tetap menjaga keseimbangan. Hadirnya dua penari sufi ini disambut antusias para pengunjung sebagai bentuk sukacita dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan pengunjung juga terhipnotis dengan kemegahan suasana Timur Tengah yang didesain dengan ornamen dan atribut bulan Ramadan. Sangat meriah sekali ya, dan tentunya berbeda sekali untuk tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk tahun ini benar-benar meriah dan mungkin bisa dijadikan contoh untuk hotel-hotel lainnya sih. Tak hanya para pengunjung, para penari pun turut senang bisa menampilkan tarian sufi menjelang Ramadan. Jujur pas pertama kali latihan itu pusing karena belum pengalaman juga ya, terus ini harus fokus, jadi kalau lihat itu harus fokus ke satu titik, itu kesulitannya biar nggak pusing. Kehadiran tarian sufi ini diharapkan dapat menambah semarak bulan Ramadan di kota Surabaya. Warga pun dapat menyambut bulan penuh berkah ini dengan penuh sukacita. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut warga tewas diserang harimau. Ratusan warga membakar kantor polisi kehutanan di Kecamatan Suwoh, Lampung Barat. Dan saksikan informasi menarik lainnya yang akan hadir dalam Jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berkumpul di depan kantor polisi kehutanan Resort Suwoh, Lampung Barat. Mereka protes dan menuntut tanggung jawab dari polisi hutan dan pengelola Taman Nasional setelah seorang petani menjadi korban serangan harimau Sumatera. Dalam aksinya, massa merusak fasilitas kantor, membakar sepeda motor dan bangunan kantor untuk melampiaskan kemarahan mereka. Serangan harimau belakangan ini telah menelan 2 korban jiwa. Korban terakhir, seorang petani warga Pekon Sukamarga. Ia beruntung nyawanya selamat meski luka di bagian kepala setelah dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara warga lainnya resah khawatir menjadi korban berikutnya. Kini warga menuntut aparat keamanan dan pengelola Taman Nasional mencari solusi atas rentetan serangan harimau itu.